Supreme Martial God Technique. Bab 1531-1540. Bab 1531 Pertempuran ketiga. Tepat ketika semua orang mengira semuanya pada dasarnya mulai terbentuk, mereka mendengar Ying Wu tiba-tiba berbicara. Aku memilih Li Wufeng. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kembali gempar. Apa? Dia memilih Li Wufeng. Dia berinisiatif memilih Li Wufeng. Apa yang terjadi? Ya Tuhan, kamu gila. Meskipun Li Wufeng memang tidak sebaik dia di permukaan, potensi murid berbakat seperti Li Wufeng juga besar. Tidak ada yang bisa menebak apakah dia menyembunyikan sesuatu. Bukankah pilihan Ying Wu terlalu berani? Semua orang tidak dapat mempercayainya. Mereka bahkan tidak dapat memahami apa yang terjadi pada murid-murid yang berpartisipasi kali ini. Pertama, Wu Yun menyerahkan kartu selamat tinggal dan berinisiatif menantang Di Yuan, pemain nomor 1 di Sekte Diwang. Lalu ada Ying Wu, yang melepaskan pilihan promosi yang aman dan memilih murid pertama dari Sekte Emas Giok, Li Wufeng. Apakah ini harus menjadi tantangan yang mendebarkan? Apakah mereka semua begitu percaya diri? Dan keputusan Ying Wu langsung membuat pemimpin Sekte Pantom, Gui Mei, merasa tercengang. Jelas sekali, dia tidak menyangka Ying Wu akan membuat pilihan seperti itu. Namun, dia tidak mengalami banyak fluktuasi, lagi pula dia masih percaya pada kekuatan Ying Wu. Meski akan sulit menghadapi Li Wufeng, seharusnya tidak ada masalah. Wajah Yuxiao dari Jade Jinmen tidak terlalu tampan. Biasanya, Li Wufeng bisa maju tanpa tekanan. Dia tidak menyangka Ying Wu akan muncul seperti ini. Meskipun dia juga percaya pada muridnya, dia tidak yakin sepenuhnya apakah Li Wufeng bisa mengalahkan Ying Wu. Bagaimanapun, reputasi Ying Wu tidak hilang begitu saja. Bahkan Wu Yun sedikit terkejut dengan pilihan Ying Wu. Dia juga tidak menduganya. Memikirkan cara Ying Wu memandangnya sebelumnya, dia menatapnya dan berpikir dalam hati, mungkinkah dia melakukannya dengan sengaja, bahwa dia mencoba membantuku. Namun, ketika ide ini muncul begitu saja di benak Wu Yun, Ying Wu berbicara lagi dan menjawab, menghilangkan keraguan semua orang. Seperti kata pepatah, orang yang terampil itu berani, tapi dia tidak berbasa-basi sama sekali. Wu Yun, biarkan aku membantumu. Li Wufeng, aku akan membantumu menang. Selama kamu bisa mengalahkan Di Yuan, kamu pasti akan mendapat tempat di 3 besar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tampak tercekik. Siapapun yang punya otak, semua bisa mendengar arti kata-kata Ying Wu. Meskipun kata-katanya halus, maksudnya sudah sangat jelas. Selama Wu Yun bisa mengalahkan Di Yuan, maka taruhannya dengan kedua sekte pada dasarnya pasti menang. Setelah mendengar kata-kata Ying Wu, wajah Li Wufeng, termasuk Wang Zi dan Yu Xiao, tiba-tiba menjadi gelap. Li Wufeng tidak berbicara, tetapi Wang Zi dan Yu Xiao di antara penonton berkata dengan suara yang dalam, Gui Mei, apa maksudmu? Ini adalah masalah antara kami dan Sekte Abadi Daowu. Apakah Anda, Sekte Hantu, juga pergi untuk terlibat? Mata Pantom berkedut. Sebenarnya, dia tidak menginstruksikan Ying Wu untuk melakukan ini, tetapi karena dia melakukannya, dia tidak repot-repot menjelaskan. Dia berkata dengan dingin, urusanmu adalah urusanmu, tetapi siapa yang dipilih murid-muridku untuk menjadi muridku tidak ada hubungannya dengan apapun. Kamu, Yu Xiao dan Wang Zi langsung terdiam karena marah. Haha, oke, bagus sekali. Saya tidak menyangka akan ada adegan yang begitu indah di babak kedua ini. 4 karakter paling gimik, 2 pertarungan paling seru. Saya tidak menyangka mereka semua akan berkumpul bersama-sama. Teng Feng tertawa. Sambil tersenyum, para tetua Sekte Teng Yun segera menghapus peringkat Ying Wu dan Li Wufeng. Ying Wu, jangan terlalu gila. Tidak mudah mengalahkanku. Li Wufeng berkata dengan sungguh-sungguh sebelum meninggalkan panggung kompetisi. Namun Ying Wu mengabaikannya lagi, sepertinya dia sama sekali tidak menganggapnya sebagai lawan, yang membuat Li Wufeng semakin nyengir marah. Di sela-sela, Wu Yun berkata kepada Ying Wu, terima kasih. Ying Wu menggerakkan matanya yang bergerak, menatap Wu Yun, menunjukkan senyuman menawan, dan tidak berkata apa-apa. Dan suara Di Yuan terdengar dingin dari samping, terima kasih. Wu Yun, jangan terlalu banyak berpikir, aku akan mencegahmu mencapai babak berikutnya. Benarkah? Aku akan menunggu dan melihat. Jawab Wu Yun dengan senyuman. Pada titik ini, 4 protagonis utama telah memilih untuk pergi,
dan tidak banyak harapan untuk 4 orang berikutnya. Yu Yi memilih Yuan Ya dari Sekte Pantom. Yao Xin memilih Li Jian dari Sekte Tengyun. Situasi pertempuran telah dipilih dan pertempuran akan segera dimulai. Berdasarkan pembahasan dan keputusan Sekte Tengyun, keempat kompetisi tersebut akan dipertandingkan dari depan hingga belakang. Secara berurutan, di game pertama, Yao Xin vs Li Jian. Di game kedua, Yu Yi bertarung melawan Yu Nya. Di game ketiga, Ying Wu bertarung melawan Li Wufeng. Di adegan terakhir, Wu Yun versus Di Yuan. Penyortiran ini tidak diragukan lagi mengecewakan semua orang yang menonton pertandingan tersebut. Wu Yun dan Di Yuan yang terpilih pertama diperkirakan akan bermain di game pertama. Tanpa diduga, mereka ditempatkan di urutan terakhir. Namun, jika dipikir-pikir, hal ini wajar. Yang disebut final adalah seperti ini. Bagian paling menarik pasti akan muncul di final. Saat pertarungan dimulai, pertarungan sengit pun dimulai di panggung kompetisi. Di game pertama, Li Jian menang. Meski kekuatan Yao Xin bagus, namun masih kalah dengan Li Jian. Semangat bela diri Li Jian adalah pedang dan ilmu pedang yang tajam, ia dapat menampilkannya dengan jelas di tangannya, dan kekuatannya sangat bagus. Di game kedua, Yu Yi menang. Kekuatan keduanya hampir sama, tetapi Yu Yi nyaris mengalahkan Yu Wen-nya hingga setengahnya. Dan ini bisa dianggap sebagai mendapatkan kembali wajah Li Wufeng bagaimanapun, Yu Wen-nya adalah anggota dari Sekte Hantu. Akhirnya, ini adalah pertarungan ketiga. Meskipun pertarungan ketiga antara Ying Wu dan Li Wufeng ini bukan yang paling dinantikan, ini juga merupakan pertarungan yang dinantikan semua orang. Murid terkuat dari Sekte Pantom bertarung melawan murid terkuat dari Sekte Emas Giok. Pertarungan ini akhirnya membawa kompetisi seni bela diri 5 sekte ini ke klimaks pertamanya yang sebenarnya. Sebelum masuk ke lapangan, penonton secara kasar dibagi menjadi 2 faksi, ada yang berteriak memanggil Li Wufeng, ada pula yang berteriak memanggil Ying Wu. Namun tidak diragukan lagi bahwa suara Ying Wu jauh lebih keras daripada suara Li Wufeng. Pertama, reputasi Ying Wu terkenal. Menurut rumor yang beredar, kekuatannya lebih tinggi dari Li Wufeng. Kedua, penampilan Ying Wu yang tiada taraf dan menawan juga membuatnya semakin populer di kalangan orang yang lewat. Oleh karena itu, dia secara alami akan memiliki lebih banyak pendukung daripada Li Wufeng. Selain panggung kompetisi, Li Wufeng dan Ying Wei bersiap untuk naik panggung. Pada titik tertentu, Di Yuan menghampiri Li Wufeng dan berbisik di telinganya, "Saudara Li, tidak perlu merasakan tekanan psikologis apapun. Lakukan saja yang terbaik. Meskipun bayangan ini sangat kuat, Anda tidak meledakkannya begitu saja. Dia mungkin tidak bisa melakukannya. Aku bisa menekanmu. Adapun Wu Yun, jangan khawatir. Saat dia naik ke panggung kompetisi, aku pasti akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian." "Ya, Li." Wufeng mengangguk sebagai jawaban, dengan wajah cemberut, dan terbang ke tengah platform kompetisi. Suasana hatinya sedang tidak baik. Dia memiliki perlawanan yang tulus terhadap Ying Wu, bukan karena dia takut, tetapi karena dia tidak ingin melawannya. "Saya pikir kali ini, apapun yang terjadi, saya akan bisa memasuki babak ketiga dan bersaing dengan Di Yuan untuk mendapatkan peringkat 3 teratas, tetapi saya tidak menyangka pertarungan eliminasi akan datang secepat ini." Adapun Ying Wu, ketika dia melihat Li Wufeng naik ke atas panggung, dia menatap Wu Yun lagi dan tersenyum, lalu menggerakkan sosoknya yang menggoda dan terbang ke tanah di seberang Li Wufeng. Bab 1532 Ying Wu vs Li Wufeng. "Ayo, ayo, mereka sudah sampai." Ying Wu dan Li Wufeng sama-sama ada di lapangan. "Kita lihat saja nanti, aku yakin Ying Wu akan memenangkan yang ini." "Hah, menurutku tidak. Meskipun Li Wufeng tidak sekuat itu, tetapi kekuatannya tidak hilang begitu saja. Setengah tahun yang lalu, dia bertarung dengan Di Yuan, dan mereka berimbang. Ya, saya juga hadir selama pertarungan itu. Bisa jadi terlihat bahwa tak satu pun dari mereka menyembunyikan apapun. Dari segi kekuatan, Li Wufeng mampu bersaing dengan Di Yuan secara setara, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan Li Wufeng. Bagaimanapun, Di Yuan dan Ying Wu sama-sama memiliki mata yang berbeda. 2 tahun yang lalu, Di Yuan dan Ying Wu memiliki kekuatan yang sama, tetapi dalam 2 tahun terakhir, Ying Wu potensinya tiba-tiba meledak, meninggalkan Di Yuan, tapi saya kira jarak di antara mereka tidak terlalu besar.
Untuk beberapa waktu, berbagai komentar datang dari penonton. Dan Wu Yun juga mendengarkan diskusi ini satu persatu, dan berkata pada dirinya sendiri, 2 tahun lalu, Di Yuan dan Ying Wu memiliki kekuatan yang sama. Tampaknya pertarungan antara Ying Wu dan Li Wufeng tidak sebaik yang diharapkan. Sederhana. Ayo, Ying Wu, coba saya lihat apa yang membuat Anda begitu percaya diri hingga berani memilih saya secara langsung. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari platform kompetisi. Saat berikutnya, kekuatan aura kekerasan meledak dari tubuh Li Wufeng. Di saat yang sama, roh bela diri seperti gunung muncul di belakangnya. Dan ketika gunung itu muncul di belakang Li Wufeng, terlihat jelas bahwa keseluruhan kekuatan Li Wufeng juga meningkat secara signifikan. Selain itu, bukan hanya kekuatannya yang meningkat, tampaknya kemampuan pertahanan dan serangannya secara keseluruhan telah mengalami kemajuan besar. Roh bela diri gunung. Wu Yun menatap diam-diam dan berbisik, sungguh roh bela diri yang aneh. Ia tidak hanya dapat meningkatkan budidaya, tetapi juga meningkatkan pertahanan dan serangan. Pantas saja ia bisa setara dengan Bumi Yuanzhan yang memiliki kemampuan memiliki mata yang berbeda. Sungguh aneh. Semangat bela diri Li Wufeng ini benar-benar mengejutkannya. Di bawah surga, kira-kira ada 3 jenis jiwa bela diri, senjata, binatang buas, dan spesial. Bayangan dewa bela diri Wu Yun, dan bahkan roh bela diri yang memangsa, semuanya termasuk dalam kategori khusus. Sekarang tampaknya roh bela diri Gunung Li Wufeng mungkin adalah jenis roh bela diri yang khusus ini. Namun, ngomong-ngomong, nampaknya roh bela diri Gunung Li Wufeng sebenarnya lebih komprehensif daripada roh bela diri bayangan dewa bela diri Wu Yun. Meskipun efek amplifikasi dari Mountain Martial Spirit tidak sebesar Shadow of the Martial God. Namun ini lebih komprehensif, dengan peningkatan serangan dan pertahanan. Dunia ini begitu besar sehingga ada segala macam keajaiban. Mengesampingkan prasangka apapun, Li Wufeng layak menjadi murid sekte yang paling berbakat. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri, lalu menatap Ying Wu lagi. Dia ingin lihat-lihat, kemampuan apa yang diandalkan Ying Wu untuk menjadi murid nomor 1 dari sekte Pantom. Apakah hanya matanya yang berbeda? Pada saat ini, tidak hanya Wu Yun, tetapi hampir semua mata tertuju pada Ying Wu. Meski semangat bela diri Li Wufeng aneh, karena Li Wufeng selalu bertingkah laku tinggi, namun semangat bela dirinya bukan lagi rahasia. Semua orang sudah mengetahuinya, jadi kehilangan banyak misteri. Setelah berseru sesaat, semua orang dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke Ying Wu. Adapun Ying Wu, semua orang hanya tahu sedikit tentang dia. Saya hanya tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk memiliki mata yang berbeda, dan dia kuat. Tidak ada hal lain yang dihasilkan darinya. Apa kemampuan murid istimewanya dan di mana letak kekuatannya, kecuali beberapa anggota tingkat tinggi dari sekte Pantom, yang lain pada dasarnya tidak tahu. Karena itu, Ying Wu penuh dengan misteri, dan semua orang sangat menantikan pertarungannya saat ini. Ayo, Ying Wu. Tiba-tiba, Li Wufeng meraung lagi, dan saat berikutnya, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kedua tangan kiri dan kanannya dikepalkan dan diangkat ke arah langit, dan kekuatan kekerasan melonjak dari roh gunung di belakangnya dan menyatu menuju tinjunya. Meledak tinju Tianluo, meraung keras, dan menghantam dengan kedua tinjunya. Energi menakutkan, yang berpusat pada Li Wufeng, dengan cepat menyapu sekeliling. Dan sasaran utama serangan besar-besaran ini adalah Ying Wu. Sungguh sebuah langkah untuk makhluk abadi tingkat tinggi di alam abadi. Belum lagi yang lain. Gerakan Li Wufeng bahkan membuat Wu Yun menganggukkan kepalanya saat melihatnya. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa pada saat ini, Li Wufeng mengerahkan keterampilan keabadian manusia tingkat tinggi dan kekuatan tinju Tianluo yang meledak secara maksimal tanpa mengeluarkan tenaga apapun. Demikian pula, Li Wufeng menggunakan keterampilan pembunuhnya segera setelah dia tiba, yang cukup untuk menunjukkan ketakutannya pada Ying Wu. Dia tidak berani menunda pertarungan. Dia ingin berjuang keras dan menang dengan cepat. Dan saya harus mengakui bahwa dengan kekuatan Li Wufeng dan pemahamannya tentang tinju Daluo peledak, bahkan sebagian besar kultivator di alam abadi tingkat 9, apalagi level yang sama, tidak akan mampu memenangkannya. Mata Wu Yun sedikit menyipit dan dia berkata pada dirinya sendiri, tentu saja, telah dikabarkan di dunia abadi sejak zaman kuno bahwa pertarungan lompat katak tidak diperbolehkan. Di depan seorang jenius sejati, itu adalah lelucon. Saya bisa melakukannya,
dan Li Wufeng ini, aku khawatir, bisa melakukannya juga. Di lapangan, Wang Xiao, Yingwu, aku khawatir mereka bisa melakukannya. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, mata Wu Yun tertuju pada Yingwu lagi. Saat ini, dia masih berdiri di sana dengan tenang. Pada saat tidak ada yang memperhatikan, pedang panjang berwarna biru muncul di tangannya. Dari sudut pandang ini, Yingwu bukanlah pemilik semangat bela diri. Dan pada bilah pedang panjang tersebut terdapat fluoresensi samar yang menunjukkan bahwa bahan yang digunakan untuk membuat pedang panjang berwarna biru ini pasti luar biasa. Di antara senjata di alam abadi, pedang ini mungkin salah satu yang terbaik. Namun, meskipun pedang panjang itu sangat kuat, Yingwu tetap tidak membuat gerakan apapun. Melihat kekuatan tinju Tianluo yang meledak dari Li Wufeng, pedang itu menyapu dengan keras dan menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, Yingwu benar-benar tertahan oleh angin kencang ini. Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak bersembunyi? Apakah semua rumor itu salah? Kekuatan Yingwu sangat rentan. Tidak, itu saja. Ditahan oleh kekuatan tinju Tianluo yang meledak, Yingwu masih bisa mematahkannya. Bebas dan melawan. Dan sementara semua orang meremehkan untuk berspekulasi, pada saat ini, dalam sekejap, cahaya tajam, seperti suar di kegelapan, tiba-tiba melesat keluar dari pusat gelombang udara yang meledakkan tinju Tianluo. Keluar. Sebentar lagi, akan ada lebih dari 1, 2 cara, 3 cara. Lusinan cara. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang berseru tak percaya sambil memegangi kepalanya. Karena, pada saat yang sama dengan cahaya tajam ini muncul, semua orang menemukan bahwa kekuatan ledakan Tianluo Fist yang awalnya tidak dapat dihancurkan tiba-tiba menjadi berlubang dan berada di ambang kehancuran. Ini adalah kekuatan teknik murid. Aneh, teknik murid macam apa ini untuk mematahkan serangan? Wu Yun dengan penasaran bergumam pada dirinya sendiri, tetapi saat berikutnya, pemandangan yang luar biasa terjadi. Di panggung kompetisi, gelombang energi pedang yang besar dan agung meletus dari tubuh Yingwu seperti gelombang yang menakutkan. Bab 1533 Pertarungan Paling Gimik. Pedang Qi, betapa kuatnya pedang Qi. Seseorang berteriak. Tetapi pada saat ini, energi pedang yang agung berkumpul di atas kepala Yingwu pada saat ini, Yingwu mengangkat pedang dengan satu tangan. Di atas kepalanya, pedang biru besar yang dikumpulkan oleh energi pedang sedang mengembun. Saat pedang panjang di tangannya ditebas, bayangan pedang panjang berwarna biru juga jatuh bersamaan. Energi pedang itu seperti pelangi, dan memiliki aura membuka dunia. Ledakan. Energi pedang jatuh, dan kekuatan pukulan Li Wufeng terkoyak oleh energi pedang. Tak mampu menghentikannya, bayangan pedang panjang itu langsung mengenai tubuh Li Wufeng. Puff. Tak terduga, namun diharapkan. Satu gerakan, hanya satu gerakan. Li Wufeng dikalahkan oleh Yingwu, dan dia dikalahkan seketika dengan satu gerakan, dan tidak ada ruang untuk serangan balik. Faktanya, Yingwu bahkan belum menggunakan keterampilan sihirnya, dia hanya menggunakan energi pedang dan keterampilan muridnya. Oke, kekuatan yang sangat menakutkan. Seseorang tergagap dan berseru, tetapi kebanyakan dari mereka linglung. Mereka mungkin memikirkan betapa kuatnya Yingwu, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia bisa sekuat itu. Bahkan Wu Yun tidak menyangka kekuatan Yingwu akan begitu menakutkan. Terlebih lagi, dia baru saja terlibat, dan dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa menangani gerakan ini. Hal yang paling menakutkan adalah ini mungkin bukan jurus Yingwu yang paling kuat, karena dia belum menggunakan keterampilan sihir untuk memperkuatnya. Tak perlu dikatakan, Li Wufeng dipukuli hingga muntah darah dan jatuh ke tanah dengan luka serius, tidak mampu berdiri. Di Yuan, yang berdiri di samping Wu Yun, menatap Yingwu dengan ketakutan saat ini. Dia bahkan bersyukur di dalam hatinya. Untungnya, dia memilih No. 2 dan tidak bisa dipilih. Jika Li Wufeng digantikan oleh dia, maka orang yang jatuh ke tanah dan terluka parah saat ini mungkin adalah dia yang melakukannya. Jelas sekali, setelah menyaksikan pertarungan tadi, dia tidak memiliki keyakinan sedikit pun bahwa dia bisa melawan Yingwu. Satu-satunya orang yang hadir yang tidak terkejut mungkin adalah Wang Xiao. Meskipun matanya berfluktuasi sekarang, matanya segera menjadi tenang. Ketenangan seperti itu sudah cukup membuktikan bahwa dia tidak terkejut dengan kekuatan Yingwu. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Yingwu. Setidaknya dia sendiri memiliki kepercayaan diri ini.
Kecuali dia, bahkan 5 pemimpin sekte pun memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Yuxiao, penguasa Yujinmen, sangat marah hingga dia hampir menitikkan air mata. Murid terkuat yang telah dia latih dengan susah payah sebenarnya sangat rentan di depan Yingwu. Segera, Yuxiao mengirim seseorang untuk membawa Li Wufeng keluar dari platform kompetisi, dan dia pergi dengan tergesa-gesa, mungkin untuk mengobati luka Li Wufeng. Yingwu tetap baik hati, dan mengambil tindakan untuk mempertahankan kekuatannya, tetapi tidak menyebabkan kematian atau cacat. Tentu saja, aturan kompetisi tidak mengizinkan kematian atau kehancuran tanpa persetujuan khusus. Segera, di panggung kompetisi, Teng Feng mengumumkan hasil kompetisi ketiga setelah beberapa saat yang mengejutkan. Kage tidak menang. Ada tepuk tangan meriah dan teriakan dari penonton. Apalagi proses ini berlangsung lama, dan Teng Feng tidak menyela, mungkin karena dia tahu bahwa emosi setiap orang perlu waktu untuk menenangkan diri. Bagaimanapun juga, penampilan Yingwu barusan terlalu mengejutkan. Setelah emosi semua orang perlahan-lahan menjadi tenang, Teng Feng akhirnya mengumumkan pertandingan berikutnya. Pertarungan keempat, Wu Yun versus Di Yuan. Dengan pengumuman tersebut, emosi seluruh penonton yang baru saja tenang kembali menjadi tegang. Karena pertempuran yang paling mereka nantikan akan datang. Wu Yun bertarung melawan Di Yuan. Mungkin, keduanya tidak akan menunjukkan kekuatan melebihi Yingwu. Namun, tidak diragukan lagi ini adalah pertarungan yang paling menarik perhatian. Karena taruhan mereka sangat besar, Wu Yun kalah, dan Sekte Abadi Daowu dibubarkan. Dan jika Di Yuan kalah, Wu Yun harus memaksanya berlutut sebelum dia dianggap sebagai pemenang. Tentu saja, tidak ada yang mau melewatkan pertarungan seru ini. Itu juga dengan cepat mengalihkan perhatian semua orang dari pertarungan sebelumnya. Ayo! Dao Yuan berbisik pada dirinya sendiri di antara penonton dengan ekspresi serius. Ekspresi Dao Kong juga sangat serius. Mata Wang Zi muram, dan diam-diam dia mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri, Di Yuan, aku serahkan padamu, hancurkan dia. Sekarang, Sekte Diwang dan Yujinmen kita rusak parah, dan satu-satunya harapan adalah kamu. Kamu harus mengambil jaga kami berdua. Jenderal Zong mendapatkan kembali wajahnya. Di panggung kompetisi, Yingwu mengundurkan diri, dan Wu Yun serta Di Yuan naik ke atas panggung. Saat dia meninggalkan panggung, Yingwu berjalan melewati Wu Yun dengan sengaja dan berbisik dengan tenang, Wu Yun, saya melakukan apa yang saya katakan. Saya harap Anda juga tidak mengecewakan saya. Saya akan menunggu Anda di babak berikutnya. Wu Yun mengangguk dan tersenyum, lalu terbang dan mendarat di tengah platform kompetisi. Di Yuan kemudian bergerak dan mendarat di hadapan Wu Yun. Keduanya baru saja pulih dari keterkejutannya, dan semua perhatian mereka terfokus satu sama lain. Namun tak satu pun dari mereka yang terburu-buru mengambil tindakan, mungkin karena mereka baru saja melihat Yingwu berbisik di telinga Wu Yun. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, Di Yuan masih berkata dengan dingin, Wu Yun, jangan terlalu cepat bahagia. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Yingwu. Urusannya adalah mengalahkan Li Wufeng. Lawanmu adalah aku, dan aku tidak akan pernah memberimu kesempatan. Apakah kamu berani bermain lebih besar denganku? Tidakkah kamu ingin aku berlutut padamu? Huff. Saat dia mengatakan ini, Di Yuan tiba-tiba mendengus dingin, aku akan melakukannya saja. Aku akan memberimu kesempatan ini. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan berlutut di hadapanmu. Namun, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan dibatasi oleh aturan hukum. Kompetisi. Selama kompetisi, jika saya melumpuhkan atau membunuh Anda, itu tidak akan menjadi pelanggaran. Apakah kamu berani? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Awalnya, semua orang masih menantikan bagaimana Wu Yun akan membuatnya berlutut jika dia mengalahkan Di Yuan. Namun, mereka tidak menyangka Di Yuan akan berlutut. Dia mengambil inisiatif untuk mengajukan permintaan ini. Tentu saja harga yang harus dibayar Wu Yun juga sangat besar. Selama dia kalah, maka saya khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan panggung kompetisi hidup-hidup. Namun, saat mendengar permintaan ini, Wu Yun menunjukkan senyuman tenang di wajahnya. Faktanya, dia juga sedang memikirkan bagaimana cara memaksa Di Yuan untuk berlutut setelah mengalahkannya. Tanpa diduga, bajingan ini datang ke rumahnya sendirian. Tidak apa-apa, ini menghemat masalah.
Mengenai apakah Di Yuan ini ingin menghapusnya atau membunuhnya, Wu Yun tidak khawatir karena dia memiliki kepercayaan diri ini dan dia yakin bahwa dia tidak akan kalah. Jika melawan Kage Wu, dia mungkin tidak terlalu percaya diri, tapi melawan Sang Di Yuan, apalagi 100%, dia setidaknya akan yakin 80%. Sekalipun elemen tanah ini memiliki kemampuan memiliki mata yang berbeda, namun hal tersebut bukanlah hal yang perlu ditakuti. Ya, aku setuju dengan permintaanmu. Selama aku kalah, kamu boleh membunuhku atau membunuhku. Namun, ingat janjimu. Jika kalah, kamu harus berlutut di hadapanku. Elemen tanahku selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Lihat, Wu Yun setuju, dan Di Yuan mengertakkan gigi dan mengangguk. Terlihat bahwa dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Berhenti bicara omong kosong dan ayo kita lakukan. Wu Yun mencibir, dan kemudian auranya melonjak. Bab 1534, Mata Aneh, Ungu Ekstrim. Meskipun Wu Yun percaya diri, dia jelas tidak terlalu percaya diri. Bagaimanapun juga, kekuatan Earth Yuan ini bukan sekedar kebanggaan, ia bisa menjadi murid pertama dari Sekte Raja Bumi dan bahkan memiliki mata yang istimewa. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, Wu Yun langsung melepaskan roh bela diri bayangan dewa bela diri segera setelah dia tiba, seiring dengan bertambahnya bayangan dewa bela diri. Kekuatan keseluruhannya langsung melonjak pesat. Pada saat ini, dia mungkin tidak sebaik seorang kultivator di alam abadi manusia tingkat 9 dalam hal budidaya kekuatan abadi. Namun, dalam alam abadi manusia tingkat ke-8, dalam hal kekuatan-kekuatan abadi, dia mungkin salah satu yang terbaik. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, jika dia menambahkan 2 gerakan pertama dari duel tombak api surgawi bela diri suci yang telah dia latih, tanah longsor dan langit akan retak. Melawan Sang Di Yuan, peluang menang setidaknya 70%, atau bahkan lebih dari 80%. Bagaimanapun, kedua jurus ini telah dipahami olehnya dan mencapai tingkat keterampilan abadi tingkat atas, setidaknya 2 kali lebih kuat dari keterampilan manusia tingkat tinggi biasa. Senjata tingkat keabadian, pedang perak, juga muncul di tangan Wu Yun. Tombak itu terayun di udara, menarik tirai cahaya perak di depannya. Sekarang, yang paling perlu dikhawatirkan adalah keterampilan murid Di Yuan, kuat atau tidaknya keterampilan muridnya akan secara langsung menentukan hasil dari pertempuran ini. Tidak ada keraguan bahwa operasi Wu Yun secara langsung membuat semua orang berseru. Itu roh bela diri. Sungguh roh bela diri yang istimewa. Ia juga memiliki kemampuan untuk meningkat. Ini agak mirip dengan roh bela diri Gunung Li Wufeng. Namun, tampaknya tidak selengkap roh bela diri gunung itu. Tapi itu tunggal kemampuan amplifikasi, tapi itu lebih kuat dari jiwa bela diri gunung itu. Tidak, bukan itu intinya. Lihat senjata di tangannya. Dia adalah seorang kultivator jiwa bela diri, dan dia benar-benar menggabungkan senjata. Jarang. Sangat jarang. Seseorang yang kuat dengan cepat menemukan apa yang istimewa tentang Wu Yun. Memang jarang sekali pemilik jiwa bela diri yang memadukan senjata karena menganggap jiwa bela dirinya lebih unggul dari yang lain dan meremehkan penggunaan senjata yang disempurnakan oleh manusia. Misalnya Li Wufeng, meskipun semangat bela diri gunungnya bukan tipe serangan, ia tetap tidak memiliki senjata fusi. Tapi Wu Yun pasti melanggar konsep ini. Memang agak aneh. Memiliki semangat bela diri dan mengintegrasikan senjata agak menarik. Di Yuan juga memandang Wu Yun dengan penuh arti. Jangan memaksaku, cepatlah. Wu Yun melirik Di Yuan, tidak ingin berbicara dengannya lagi tentang omong kosong tak berguna seperti itu. Sekarang dia sangat ingin mengetahui apa itu teknik pupil bumi ini. Dari teknik pupilnya, Wu Yun dapat menentukan apakah pertempuran ini akan sulit atau mudah. Benar saja, kata-kata Wu Yun segera memberikan efek yang diinginkan, langsung membuat marah Di Yuan. Gila, nanti, biarkan aku melihat betapa gilanya kamu. Di Yuan mendengus dingin, dan kemudian meraung dengan keras, dan gelombang kekuatan abadi yang agung meledak dari tubuhnya dalam sekejap. Namun saat kultivasi Di Yuan ditampilkan, sorot mata Wu Yun menjadi semakin aneh. Apalagi bukan hanya dia, semua orang pun sedikit bingung. Sebab, saat ini Di Yuan tidak menggunakan senjatanya, dan tidak ada semangat bela diri yang muncul. Apa yang terjadi? Orang ini tidak menggunakan senjata. Dia tidak memiliki semangat bela diri. Wu Yun menatap dirinya sendiri dan bergumam,
Tetapi saat berikutnya, ekspresinya berubah lagi, karena dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Muridnya, orang ini, dia menyerahkan jiwa bela dirinya dan tidak memadukan senjata. Jurusan sebenarnya adalah muridnya. Benar saja, pada saat ini, murid elemen tanah ini telah menjadi pucat. Ungu. Ziji, teknik murid orang ini sebenarnya adalah Ziji. Di bawah panggung, Dao Yuan menatap dan berbisik. Meskipun dia tidak memiliki teknik murid, penelitiannya tentang teknik murid, dalam hal pengetahuan teoritis, seluruh wilayah dunia abadi manusia, katanya kedua, saya khawatir tidak banyak orang yang berani mengatakan nomor satu. Karena itu, dia tiba-tiba gemetar saat melihat teknik pupil elemen tanah. Teknik mata ungu sangat kuat. Itu adalah kemampuan yang sepenuhnya dapat menggantikan seni bela diri dan senjata. Memiliki kemampuan untuk menggabungkan serangan dan pertahanan. Bisa menyerang dan bertahan. Di antara ribuan jenis teknik murid, itulah yang termasuk yang terbaik. Ini mungkin tidak sebagus teknik murid ketiga Wu Yun untuk menghancurkan dunia, tapi ini pasti lebih kuat dari dua teknik murid pertamanya. Ekspresi Dao Yuan juga ditangkap dengan tajam oleh Wang Zi di sampingnya. Wang Zi melirik Dao Yuan, dan berkata sambil tersenyum, apa kabar, apakah kamu takut? Dao Immortal Sect, haha, tunggu saja sampai dibubarkan. Setelah mendengar ini, Dao Kong dan Dao Yuan keduanya semua orang mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Di panggung kompetisi, ekspresi Wu Yun berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun dia tidak tahu tentang apa yang disebut teknik mata ungu, dia bisa merasakan betapa istimewanya teknik itu. Dilihat dari keadaan Di Yuan saat ini dan tebakannya, dia mungkin menduga bahwa sejak Di Yuan melepaskan semangat bela diri dan senjatanya, semua kemampuannya mungkin ada pada teknik mata ungu. Wu Yun, bukankah kamu gila? Oh, sekarang, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan. Biarkan kamu melihat apa kemampuan mata yang berbeda. Ziji, bunuh. Teriakan pelan tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, dua lampu ungu setebal jari tiba-tiba keluar dari mata elemen tanah. Kedua lampu ungu yang tampak tenang itu sepertinya memiliki kekuatan untuk menembus segala sesuatu di dunia. Kekuatan yang aneh. Wu Yun berbisik, dan kemudian tombak bermata perak itu menghantam tanah. Dia mengerahkan kekuatan pada kedua kakinya dan melompat ke udara untuk menghindari dua serangan cahaya ungu. Tapi begitu dia mendapatkan kembali pijakannya, serangan cahaya ungu tiba-tiba datang dari mata Di Yuan lagi. Terlebih lagi, kali ini, tidak ada lagi dua sinar, melainkan lusinan sinar ungu, menyerang titik vital Wu Yun dari berbagai sudut rumit dan arah berbeda. Bab 1535 Jaring Langit Ungu. Melihat ini, mata Wu Yun menjadi gelap. Bilah perak di tangannya bergerak sedikit. Meski serangan elemen tanah sangat dahsyat, dia masih memiliki cukup energi untuk melawan. Tapi dia tidak siap untuk melakukannya. Melawan balik pada saat ini mungkin tidak memberikan efek yang diinginkan. Jika Anda ingin mengambil tindakan, Anda harus memanfaatkan kesempatan tersebut. Jika tidak, kartu truf Anda akan terbongkar dan Anda akan menemui jalan buntu. Melihat serangan yang begitu sengit, Dao Yuan di antara penonton juga sedikit mengepalkan tinjunya, dan dia juga mulai mengkhawatirkan Wu Yun. Meski situasi pertempuran berbahaya, Wu Yun tidak menunjukkan kepanikan. Meski serangan cahaya ungu ini sangat kuat, sepertinya tidak ada kekurangannya. Itu kecepatan. Ya, kecepatan serangannya relatif lambat. Selain itu, penggunaan teknik mata ungu ini oleh Di Yuan tampaknya sangat kuat, tetapi tidak begitu familiar. Tiba-tiba, senyuman tipis muncul di sudut mulut Wu Yun. Lusinan cahaya ungu ini tampak melimpah, di langit dan di bumi, tidak ada tempat untuk melarikan diri, namun nyatanya, Di Yuan telah mengabaikan poin terpenting. Itu adalah perlindungannya sendiri. Di Yuan sepertinya menaruh seluruh perhatiannya untuk mencegat pelarian Wu Yun, tapi lalai melindungi dirinya sendiri. Hah, itu dia. Mata Wu Yun menjadi gelap. Saat berikutnya, dia melompat ke udara, seluruh tubuhnya dalam posisi lurus, dan kakinya tiba-tiba melangkah di udara, dengan pedang perak di depan dan tubuhnya di belakang. Panah bersenar melihat celah serangan cahaya ungu dan bergegas menuju tubuh Di Yuan. Ini seperti sekelompok orang dan senjata yang disatukan menjadi satu. Tindakan Wu Yun juga menyebabkan semua penonton berseru. Sungguh sebuah keberanian. Dalam menghadapi serangan, dia tidak takut akan bahaya, tapi dia masih bisa melihat kekurangannya.
Terlepas dari hal-hal lain, setidaknya kualitas psikologisnya sempurna. Keterampilan mata di Yuan akan hancur karena kelalaiannya. Kamu telah menciptakan celah besar untuk dirimu sendiri. Melihat pemandangan ini, wajah tegang Dao Yuan dan Dao Kong sedikit mengendur, dan mereka berdua mengangguk diam-diam. Tapi Wang Zi, yang seharusnya khawatir saat ini, tidak terlihat gugup sama sekali. Bahkan ada ekspresi schadenfreude di matanya. Dia paling mengenal murid-muridnya, dan dia tidak khawatir, takut pasti ada setan di antara mereka. Apalagi bukan hanya dia, tapi Di Yuan sendiri tidak panik sama sekali. Melihat Wu Yun memegang tombak dan menyerbu ke arah jantungnya, belum lagi panik, dia bahkan tidak punya niat untuk menghindar. Apa yang terjadi? Di tengah kesibukan, Wu Yun juga menyadari ada yang tidak beres. Perilaku Di Yuan terlalu tidak normal. Brengsek, dengan ekspresi wajahnya seperti ini, mungkinkah cacat yang kupikir kulihat adalah jebakan yang sengaja dia buat? Tapi dalam kasus ini, bagaimana dia bisa membela diri? Wu Yun bertanya-tanya dalam hatinya, tapi dia tidak berhenti. Tangan telah digerakkan, dan sudah terlambat untuk melihat ke belakang. Jangan bilang kamu tidak yakin sekarang, meski kamu tahu ada sesuatu yang aneh, kamu hanya bisa terus melangkah maju. Tapi pada saat ini, suara mengejek yang dingin terdengar di telinga Wu Yun. Hehe, Wu Yun, apakah kamu pikir kamu telah menemukan kekuranganku? Kamu terlalu banyak berpikir, ini sengaja menjebakmu ke dalam jebakan. Tidak, ini memang jebakan. Kata-kata Di Yuan dengan jelas memberitahu Wu Yun bahwa dia ada di dalamnya jebakan. Itu sebuah rencana, kata Wu Yun diam-diam, tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan dia sepertinya tidak punya cara lain untuk memikirkan. Area di belakangnya dan sekitarnya telah diblokir seluruhnya oleh lusinan lampu ungu. Dia tidak punya jalan keluar dan tidak bisa mengubah arah, dia hanya bisa terus bergerak maju. Ledakan. Puff. Bilah perak itu sepertinya mengenai pelat baja. Tidak peduli seberapa keras Wu Yun mencoba, dia tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Lalu puluhan lampu ungu langsung membombardir Wu Yun. Meskipun Wu Yun berusaha sekuat tenaga untuk menghindari titik vital, dia masih terluka parah. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan terbang mundur. Setelah terhuyung mundur belasan kali, dia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Namun sudut mulutnya yang sudah berlumuran darah, dan puluhan luka di tubuhnya yang terkena cahaya ungu, memberitahu semua orang bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap, dan lukanya serius. Tapi yang dipedulikan Wu Yun saat ini bukanlah cederanya, tapi barusan, dia tiba-tiba menemukan bahwa yang menghalangi serangannya sebenarnya adalah penghalang ungu. Teknik pupilnya sebenarnya memiliki kemampuan bertahan. Wu Yun tidak dapat mempercayainya. Dia belum pernah mendengar teknik pupil yang aneh seperti itu. Bukan hanya dia, kecuali Wang Zi yang sudah mengetahuinya, dan Dao Yuan yang mengetahui teknik mata ungu dengan sangat baik. Semua orang tampak tidak percaya. Sudah menjadi fakta umum bahwa murid aneh itu kuat. Tapi ini pertama kalinya saya melihat teknik mata yang bersifat ofensif dan defensif, dan bahkan belum pernah terdengar sebelumnya. Teknik pupil yang sangat kuat, dan ia sebenarnya memiliki kemampuan untuk bertahan. Ying Wu, yang memiliki teknik pupil sendiri, diam-diam berseru pada saat ini. Teknik pupilnya cukup spesial untuk mampu mematahkan serangan lawan. Tak disangka, teknik pupil bumi ini bahkan lebih kuat dan spesial dari miliknya. Jika kita berbicara tentang keterampilan mata saja, saya khawatir kehancurannya tidak sekuat Ziji elemen tanah ini. Kekuatannya tercermin dalam budidaya, landasan, dan pemahamannya tentang energi pedang. Hei, aku tidak menyangka kamu masih memiliki beberapa kemampuan. Kamu jatuh ke dalam perangkapku dan berhasil menghindari semua titik vital dalam situasi berbahaya seperti ini. Tapi itu sudah cukup. Teknik muridku, Ziji, menyerang dan bertahan, unik. Wu Yun terluka, dan wajah Di Yuan penuh dengan penghinaan dan ejekan. Sekarang, metode apa lagi yang kamu punya? Jika tidak, maka bersiaplah untuk mati. Oleh ngomong-ngomong, sesuai kesepakatan, setelah kematianmu, Sekte Abadi Dao Marsial, di wilayah alam manusia abadi, mulai hari ini, tidak akan ada lagi Sekte Abadi Dao Marsial. Saat dia berbicara, mata Di Yuan melirik di Dao Kong sengaja atau tidak sengaja. Penuh provokasi. Berhenti bicara omong kosong, aku belum kalah. Wu Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, berdiri teguh dan berkata dengan dingin. Saat ini,
Wu Yun sudah membuat keputusan. Dia awalnya ingin menunggu sampai dia menemukan peluang membunuh sebelum mengambil tindakan, tapi sayangnya, sekarang, dia tidak bisa menunggu sampai saat itu. Meski luka di tubuhnya tidak berakibat fatal, namun berdampak besar pada kekuatannya. Dia tidak bisa lagi menunda dan harus mengambil keputusan cepat. Karena saya tidak dapat menemukan kekurangan atau menunggu kesempatan, saya akan berhadapan langsung dengan Anda, memperjuangkan fondasi dan kekuatan saya. Memegang pedang perak erat-erat di tangannya, seni dewa bela diri Taisang mengalir dengan cepat melalui meridiannya, dan dia siap menggunakan pukulan terkuat yang bisa dia keluarkan sekarang. Jurus kedua dari teknik tombak api surgawi bela diri suci, Sky Split. Namun, Di Yuan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Wu Yun. Melihat Wu Yun berdiri di sana, tidak bergerak untuk waktu yang lama, saya pikir dia ketakutan oleh saya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mencibir dan tiba-tiba terkejut, dalam sekejap momentumnya melonjak lagi. Wu Yun, apakah kamu siap menunggu kematian? Selanjutnya, aku akan membiarkanmu menanggung pukulan terkuatku, Ziji Skynet. Bab 1536, Serangan Paling Kuat. Jaring Langit Ungu. Wu Yun menatap dan berbisik, meskipun dia belum pernah melihat atau mendengar apa yang disebut kemampuan ini. Tapi terdengar dari nada suara Di Yuan bahwa ini mungkin pukulan terkuatnya. Pada saat ini, hati Wu Yun sedikit menegang. Dia awalnya berpikir bahwa dalam kondisinya saat ini, menurut karakter Di Yuan, dia akan rileks dan serangannya tidak akan terlalu kuat. Di luar dugaan, prediksinya meleset. Tentu saja, ini bukan karena Wu Yun takut, itu hanya sebuah pemikiran di benaknya. Tidak peduli jenis serangan apa yang dilakukan elemen tanah ini, baginya, itu tidak akan mengubah pemikirannya sebelumnya. Dia akan tetap menggunakan serangan terkuat yang dimilikinya untuk melawan musuh. Pergilah ke neraka. Suara Di Yuan yang sedikit menderu datang dari depan. Raungan itu dipenuhi kegembiraan, bahkan kegilaan. Saat berikutnya, sinar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya terlihat keluar dari sepasang pupilnya yang sangat ungu. Cahaya ungu berkumpul, dan dalam sekejap, itu mengembun menjadi jaringan raksasa cahaya ungu di udara. Jaring raksasa jatuh dari langit. Wu Yun mengangkat kepalanya dan melihat, hanya untuk merasakan bahwa jaring ungu raksasa ini sungguh luar biasa, dan bahkan memberinya perasaan tertekan dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tidak ada seorang pun yang akan dibiarkan hidup dimanapun jaring langit ungu lewat. Wu Yun, tunggu saja kematiannya. Saat suara elemen tanah jatuh, semua orang yang hadir kecuali Wang Zi, Yu Xiao dan dua sekte. Hampir semua orang menahan napas. Bahkan Wang Xiao dan Ying Wu memasang ekspresi serius. Mereka tidak takut dengan serangan Ziji Skynet. Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka bisa mengalahkan serangan yang tampaknya tak terhindarkan ini jika Wu Yun berada di tempat mereka saat ini. Tentu saja, tidak semua orang berharap Wu Yun akan selamat dan sehat. Semakin banyak orang yang merasakan kekuatan jaring langit ungu, dan merasa kasihan atau merasa bangga karenanya, menunggu untuk melihat reaksi Wu Yun. Jika itu untuk bersembunyi, bagaimana dia bisa bersembunyi? Karena jaringan langit ungu sangat banyak dan sepertinya menutupi seluruh tahap kompetisi, memberi orang perasaan bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri. Lalu jika terpaksa, bagaimana caranya? Bagaimanapun, kekuatan jaring langit ungu terlihat jelas bagi semua orang. Di antara para pembudidaya dengan level yang sama, kecuali mereka memiliki kemampuan khusus, mungkin sulit bagi siapapun untuk dapat mengalahkan serangan seperti itu secara langsung. Selain itu, Wu Yun sudah cedera saat ini, apakah dia masih memiliki peluang untuk menang? Dilihat dari ekspresi Di Yuan saat ini, itu sudah cukup membuktikan kepercayaan dirinya pada gerakannya sendiri. Semua orang menantikan reaksi Wu Yun. Dan Wu Yun tidak mengecewakan mereka, dia juga menggunakan jurus terkuatnya dalam kondisi normal. Pada saat ini, tiba-tiba, pedang perak di tangan Wu Yun diayunkan ke udara, dan kakinya terbanting ke tanah. Terbang ke atas, dia bergegas menuju jaring ungu yang sangat besar. Semua orang yang menonton adegan ini tercengang. Mereka semua berseru tak percaya, apakah orang ini sedang mencari kematian. Terburu-buru maju dan mati seperti itu. Tetapi suara-suara bertanya dari semua orang berhenti tiba-tiba pada saat berikutnya. Segera, seseorang berseru, apa, keterampilan magis macam apa itu? Itu sangat kuat.
Belum lagi para murid yang menyaksikan pertempuran tidak mengetahuinya, bahkan para tetua yang hadir yang mengaku berpengetahuan luas pun tidak mengetahuinya. Mengenalinya sama sekali apa nama keterampilan bela diri yang dilakukan Wu Yun saat ini. Karena apa yang dilakukan Wu Yun bukanlah keterampilan abadi yang normal di alam manusia abadi sama sekali. Ini adalah jurus yang telah hilang selama bertahun-tahun, diciptakan oleh Kaisar Seng Wu, teknik tombak Seng Wu Tianyan. Dan kengerian semua orang pasti bukan hanya itu saja. Segera, orang lain berseru, tunggu, apakah itu keterampilan peri negeri dongeng manusia tingkat tinggi? Tapi mengapa saya merasa bahwa kekuatan dan kekuatan keterampilan peri negeri dongeng manusia tingkat tinggi tidak begitu kuat? Tapi mereka tidak tahu. Tapi mereka seseorang akan selalu tahu. Beberapa orang tua menatap mata mereka yang luar biasa dan berseru, tidak, itu bukan tingkat tinggi, itu keterampilan abadi alam abadi tingkat atas, yang terbaik. Ya Tuhan, kejeniusan macam apa yang muncul dari sekte abadi Daowu? Dia benar-benar mengerti itu adalah keterampilan alam abadi yang terbaik. Ini adalah keterampilan alam abadi manusia yang terkemuka. Tidak heran dia berani mengatakan bahwa dia akan menantang murid-murid berbakat dari dua sekte besar, Sekte Raja Bumi dan Sekte Yujin, dengan kekuatannya sendiri. Bukan hanya para pengamat ini. Pada saat ini, Dao Yuan dan Dao Kong sangat bersemangat. Mau tak mau mereka tiba-tiba berdiri dari bangku cadangan, kegembiraan terlihat jelas di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Wu Yun melakukan trik tersebut di depan mereka. Dan mereka juga tahu betul apa arti kemunculan keterampilan abadi tingkat atas di alam manusia abadi di area alam manusia abadi. Itu adalah level teratas, bukan? Itu adalah simbol dari si jenius jahat yang melampaui level teratas. Mereka bahkan menyesal membiarkan Wu Yun bertaruh. Selama Wu Yun dapat dipertahankan, bagaimana jika sekte abadi Daowu mereka menderita kerugian sementara? Dengan adanya kejeniusan yang luar biasa, mengapa khawatir tentang sekte Wuxian yang tidak memiliki peluang untuk sukses di masa depan? Tapi melihat kembali ekspresi Wang Zi dan Yu Xiao, setelah keterkejutan singkat mereka menjadi lebih muram dari sebelumnya. Keduanya saling memandang. Meski tidak berbicara, jelas ada sedikit keberuntungan di mata mereka. Mereka bersukacita karena berkat taruhan ini, Wu Yun memang monster. Tapi bagaimana jika dia monster? Setidaknya untuk saat ini, dia bukan tandingan Di Yuan. Sebagai orang yang terlibat, Di Yuan bahkan lebih terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Wu Yun dari keterampilan abadi alam abadi yang terkemuka. Namun dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Jika kedua belah pihak dalam kondisi puncak, mungkin dia benar-benar tidak terlalu yakin bisa menghalangi pergerakan Wu Yun. Sayangnya Wu Yun pernah terluka sebelumnya, dan kekuatannya akan sangat berkurang setelah cedera tersebut. Meski demikian, Di Yuan tetap percaya diri. Tapi bagaimanapun juga, dia masih meremehkan Wu Yun. Dengan kata lain, dia meremehkan kekuatan ledakan Wu Yun. Memang setelah cedera, Wu Yun tidak sekuat sebelumnya. Namun, dia masih bisa meledak. Seni Dewa Bela Diri Taisang dan Roh Bela Diri Bayangan Dewa Bela Diri semuanya memiliki peningkatan jangka pendek dan kekuatan ledakan. Meski tidak akan bertahan lama, itu lebih dari cukup untuk mendukung Wu Yun yang terluka dan melakukan satu gerakan. Dan inilah mengapa Wu Yun menginginkan kemenangan cepat. Api surgawi bela diri suci, surga terbelah. Raungan keras keluar dari mulut Wu Yun. Serangkaian tirai cahaya perak yang menakutkan berkumpul dengan liar di depan Wu Yun, dan dalam waktu singkat, mereka menyatu menjadi tombak ilusi perak yang terbuat dari kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, seluruh aura Wu Yun melonjak hingga hampir ekstrim. Seni Dewa Bela Diri Taisang dan Bayangan Dewa Bela Diri melonjak dengan kecepatan yang hampir ekstrim. Pada saat ini, tirai cahaya perak di depan Wu Yun bahkan mengancam akan menutupi jaring ungu raksasa Di Yuan. Bab 1537 Keajaiban, titik balik. Bang! Terdengar suara keras. Seluruh platform kompetisi bergetar hebat. Dua tirai cahaya ungu dan perak menyelimuti seluruh platform kompetisi. Dua gelombang kejut yang menakutkan, seperti gelombang yang menakutkan, mengamuk ke sekeliling. Penonton yang terlalu dekat dan tidak terlalu kuat dalam budidaya dengan cepat mundur. Bahkan jika itu adalah dampaknya, mereka tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Entah itu gelombang kejut perak atau gelombang kejut ungu, kedua kekuatan ini terlalu kuat. Sedangkan bagi mereka yang tidak terpengaruh,
matanya tak bergerak menatap panggung kompetisi di depan mereka. Namun, pada saat ini, dua sinar cahaya, satu ungu dan satu perak, masih belum menghilang. Mereka masih belum bisa melihat situasi pertarungan di panggung kompetisi. Namun anehnya, panggung persaingan yang seharusnya berlangsung sengit kini tampak tenang. Tidak ada suara perkelahian, tidak ada teriakan kesakitan atau teriakan. Seolah-olah semuanya sudah diperbaiki. Tidak hanya tidak ada suara yang keluar dari panggung kompetisi, juga tidak ada yang berbicara di bawah panggung. Semua orang bahkan mengendalikan pernapasan mereka dengan sangat hati-hati, menatap platform kompetisi yang diselimuti dua sinar cahaya. Mereka takut jika terlalu banyak bergerak, mereka akan kehilangan beberapa detail. Tidak hanya mereka, kelima pemimpin sekte juga sudah tidak sabar menunggu hasil dari pertempuran ini. Semua orang tahu bahwa sekarang mereka berdua telah melancarkan serangan terkuat mereka. Pertarungan yang semula tanpa ketegangan kini menjadi penuh ketegangan tak terduga. Meskipun jurus di Yuan Ziji Tianwang kuat, jurus yang dimainkan Wu Yun adalah keterampilan alam abadi yang terbaik. Ketika kedua kekuatan ini bertabrakan, tidak ada yang berani menilai mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Dan di tengah ekspektasi semua orang, tak lama kemudian, cahaya yang menyelimuti platform kompetisi perlahan-lahan menghilang. Saat ini, mata semua orang membelalak, tidak berani melewatkan gambar apapun. Yang pertama menghilang adalah tirai cahaya perak Wu Yun. Adegan selanjutnya juga membuat semua orang diam-diam kagum, mereka melihat Wu Yun terbaring di panggung kompetisi berlumuran darah. Tidak hanya ada darah di sekujur tubuhnya, darah juga mengucur dari sudut mulutnya. Nafasnya sangat lemah, sepertinya dia terluka parah, matanya sedikit menyipit, terlihat jelas dia di ambang koma. Seperti yang diharapkan, Wu Yun masih sedikit lebih rendah. Dia kalah. Hei, kekalahan Wu Yun akan luar biasa. Selanjutnya, saya khawatir adegan pembubaran Sekte Abadi Daowu di tempat akan dipentaskan. Wang Zi juga mengejek tanpa ragu, "Hei, Dao Kong, faktanya ada di hadapanmu, apakah kamu siap?" "Gila, tidak peduli betapa gilanya kamu, tunjukkan betapa gilanya kamu." "Huff, biarkan aku melihatnya." Para murid berlutut dan bermimpi. Wang Zi tidak segan-segan mengejeknya, karena menurutnya, dalam pertempuran ini, Wu Yun terluka parah seperti ini, dan tidak ada keraguan bahwa Di Yuan akan menang. Namun, beberapa orang yang bermata tajam segera menyadari ada yang tidak beres. "Tidak, lihat, semuanya, di mana senjata Wu Yun, tombak perak itu?" Ya, kami telah mengabaikannya sebelumnya." "Memang, di mana senjatanya? Masuk akal jika dia terluka parah." "Serius, dia tidak berpikir dan tidak punya waktu untuk mengambil kembali senjatanya." Mendengar komentar tersebut, ekspresi Wang Zi yang penuh arogansi barusan tiba-tiba menegang. Dao Kong dan Dao Yuan saling memandang dengan gugup, lalu tiba-tiba melihat ke platform kompetisi lagi. Saat ini, cahaya ungu yang menutupi bumi belum menghilang. Mereka menunggu keajaiban terjadi. Bukan hanya mereka, semua orang menantikan apakah akan ada perubahan. Pada saat ini, cahaya ungu yang menyelimuti bumi perlahan menghilang. Saat cahaya ungu berangsur-angsur menghilang, semua orang yang hadir, tanpa kecuali, menarik napas tajam. Wang Zi yang pertama bereaksi, tapi ekspresinya benar-benar kaku dan dia tergagap, apa. Jantung Yuxiao juga bergetar tajam saat ini. Ekspresinya tidak lebih baik dari Wang Zi. Di sisi lain, ekspresi Dao Kong dan Dao Yuan tiba-tiba menjadi rileks, karena keajaiban yang mereka harapkan terjadi. Sebab, saat ini ada tombak perak yang tertancap di tenggorokan Di Yuan. Dari depan ke belakang, dia menusuk tenggorokannya dengan saksama. Darahnya hampir kering. Ajaibnya, Di Yuan tidak terjatuh, melainkan berlutut ke arah tempat Wu Yun terbaring. Tombak yang dimasukkan ke tenggorokannya hanya berfungsi sebagai penopang, menopangnya agar tidak terjatuh. Ying Wu dan Wang Xiao juga mengecilkan pupil mereka dan menatap aneh ke arah Wu Yun yang terluka parah. Pada saat ini, semua penonton sudah berteriak dan berdiskusi. "Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Wu Yun terlalu menakutkan. Di Yuan dikalahkan, dan Wu Yun tidak mengingkari janjinya. Dia membunuh Di Yuan, dan Di Yuan berlutut di depannya, tidak peduli apapun alasannya, tidak peduli apa situasinya, dia berlutut di hadapan Wu Yun. Tidak ada keraguan bahwa Wu Yun memenangkan pertempuran ini. Meski terluka parah dan diambang kematian,
Ia tidak mati, Di Yuan meninggal, tidak hanya menang, ia juga memenuhi taruhannya. Tapi saat ini, ketika semua orang mengira semuanya sudah beres, tiba-tiba, sesosok tubuh naik ke atas panggung dengan marah, dan di saat yang sama, suara geramnya keluar dengan santai. Kamu bajingan, kamu benar-benar melakukan gerakan mematikan di panggung kompetisi. Sialan, sialan. Orang ini tidak lain adalah Wang Zi. Begitu suaranya jatuh, dia mengangkat tangannya dan menyerang ke arah Wu Yun, yang jatuh ke tanah dan terluka parah. Berhenti. Dao Kong sudah bersiap, bagaimana dia bisa membiarkan Wang Zi melakukan apapun yang dia inginkan. Dia buru-buru terbang ke depan dan langsung melindungi Wu Yun. Di saat yang sama, Dao Yuan juga mendarat di samping Wu Yun dan membantu Wu Yun bangkit dari tanah. Pemimpin sekte lainnya, Teng Feng, Pan Tong, dan Yu Xiao juga mengikuti dari dekat. Yu Xiao berdiri di samping Wang Zi, sedangkan Teng Feng dan Pan Tong berdiri di tempat lain. Dao Kong, apa maksudmu? Muridmu melanggar peraturan terlebih dahulu. Dialah yang gagal. Bukan hanya dia gagal, dia juga ingin membayar nyawa muridku. Dengan mengatakan itu, Wang Zi sebenarnya ingin mengambil tindakan lagi. Dao Kong mencibir dan berkata, Wang Zi, kamu terlalu tidak tahu malu. Sebelum kompetisi ini dimulai, mereka berdua telah membuat kesepakatan. Tidak peduli apa hasilnya, itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran. Jika kamu tidak mengatakannya pada saat itu, sekarang apa gunanya melompat keluar? Apakah ini yang harus Anda, pemimpin agung dari Sekte Wang, lakukan? Itu benar-benar mempermalukan 5 sekte utama kita. Begitu kata-kata ini keluar, Wang Zi terdiam. Meski dia masih marah dan ingin membalas, dia bisa. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Ada juga diskusi di antara penonton. Ya, pemimpin sekte Raja Bumi sangat tidak tahu malu. Kita semua pernah mendengar kesepakatan antara Wu Yun dan Di Yuan sebelumnya, dan sekarang dia menarik kembali kata-katanya. Ini bukan hanya mereka, tapi Teng Feng, sebagai tuan rumah, juga melambaikan tangannya. Berkata, rekan Tao Wang Zi, jangan membuat alasan di depan semua orang. Inilah faktanya. Wu Yun memenangkan pertempuran ini. Aku. Wajah dan leher Wang Zi berwarna merah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Penuhi perjanjian, Wang Zi, Yu Xiao, sesuai taruhan, kalian berdua sekte akan. Siapa bilang kita kalah, kita masih punya murid, Yu Yi, yang belum mencapai langkah terakhir. Dao Kong, jangan terlalu dini untuk berbahagia, kita tidak akan melihat hasil akhirnya sampai besok. Dao Kong awalnya ingin mereka memenuhi taruhan mereka dan membubarkan sekte masing-masing, tapi Yu Xiao kembali ke arah yang benar. Apalagi saat ini, ada cibiran di wajah Yu Xiao. Semua orang tercengang, dan kemudian mereka menyadari bahwa memang, di antara 5 orang yang maju ke babak berikutnya, ada Yu Yi dari Sekte Raja Bumi. Namun, jangan bicara tentang apakah mereka bisa bertemu satu sama lain. Bahkan Di Yuan tidak bisa mengalahkan Wu Yun. Apakah Yu Yi punya peluang? Namun, Yu Yi tidak bisa mengalahkan Wu Yun, ini dalam keadaan normal. Saat ini Wu Yun terluka seperti ini, apakah dia bisa mengikuti kompetisi besok adalah sebuah pertanyaan. Jika dia bertarung dengan Yu Yi, tidak ada peluang untuk menang. Justru karena memikirkan hal ini Yu Xiao mencibir, dan Wang Zi tiba-tiba tertawa liar. Haha, Dao Kong, kamu salah perhitungan. Ya, Di Yuan memang dikalahkan. Namun, muridmu terluka seperti ini. Coba saya lihat bagaimana dia bertanding besok. Setelah mendengar ini, ekspresi Dao Kong dan Dao Yuan langsung berubah. Memang benar, mereka sangat bersemangat sebelumnya sehingga mereka mengabaikan murid lain dari Sekte Raja Bumi yang maju ke babak berikutnya. Namun dengan cara ini, apa yang semula dianggap sebagai situasi yang pasti menang akan menjadi penuh kesulitan. Bab 1538 pilihan semua orang. Melihat situasinya agak canggung, Teng Feng terbatuk ringan dan berdiri. Bertekad, ya, memang, taruhan Anda belum berakhir. Ada murid sekte di Wang lain yang telah melaju ke babak berikutnya. Jangan khawatir, kami harus menunggu hingga babak ketiga besok untuk melihat hasil akhirnya. Hasil. Tuan Teng Feng, meskipun Anda adalah pemimpin kompetisi ini, dan belum pernah ada aturan seperti itu sebelumnya, saya, Dao Kong, dengan berani mengusulkan agar kita menunggu sampai cedera murid kami Wu Yun pulih sebelum memulai kompetisi ketiga, jika tidak, tidak adil. Dao Kong tiba-tiba berkata.
Namun begitu Daokong selesai berbicara, Wang Zi langsung berkata sambil tersenyum, "Oh Daokong, kamu mengatakannya, tidak pernah ada aturan seperti itu, kenapa kamu Daokong? Bagaimana kamu bisa berbudi luhur? Apakah kamu ingin menjadi berbudi luhur? Seorang inovator dalam aturan seni bela diri 5 sekte kita. Apakah kamu layak? Wang Zi, ini pertarungan yang adil. Jangan lakukan hal kotor ini dengan penjahat sepertimu. Bukan hanya demi murid-muridku, tapi juga demi keadilan semua orang. Apakah Anda berani menjamin bahwa suatu hari, murid-murid Anda tidak akan terluka parah dan kalah secara menyedihkan? Pada saat itu, apakah Anda masih akan mengatakan hal seperti itu?" Daokong berkata dengan nyaring. Wang Zi langsung terdiam. Dan dari penonton yang ada di lapangan pun terdengar suara persetujuan. Mungkin Daokong melakukan ini pada dasarnya demi murid-muridnya, tapi dalam jangka panjang, ini memang salah satu keputusan untuk menjamin keadilan. Tetapi meskipun Wang Zi tahu bahwa dia salah, dia tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Setelah Wu Yun pulih, bagaimana muridnya Yu Yi memiliki peluang untuk menang. Tetapi ketika dia hendak berbicara, Teng Feng memotongnya lagi. "Rekan Tao Wang Zi dan sesama Tao Daokong, mohon jangan khawatir. Karena kalian berdua memiliki pendapat masing-masing, selain itu, apa yang dikatakan oleh Tao Daokong memang ada benarnya. Tentu saja, saya juga memahami apa yang dirasakan oleh Tao Wang Zi. Oleh karena itu, saya, Teng Feng, tidak dapat memihak. Dalam hal ini, kami akan menghormati pendapat semua orang. Kecuali saya, kalian 4 master sekte masing-masing akan mengambil posisi masing-masing. Siapapun yang lebih setuju akan mendengarkan siapapun yang setuju." Segera setelah dia selesai berbicara, semua orang menjadi gempar. Apalagi Daokong, wajahnya bisa dibilang sangat jelek, karena baginya tidak ada peluang untuk menang. Wang Zi dan Yu Xiao pasti orang yang sama. Baginya, itu akan sama, dan itu juga tergantung pada niat pemimpin sekte hantu, Gui Mei. "Haha, oke, lakukan saja apa yang dikatakan rekan Tao Teng Feng." Wang Zi sepertinya yakin akan kemenangan dan setuju. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Gui Mei dan berkata, "Rekan Daois Gui Mei, jangan banyak bicara. Setelah itu, saya, Wang Zi He Xiao pasti akan memberi Anda hadiah dan hadiah yang berlimpah. Selama Anda menginginkannya, selama kedua sekte saya dapat memberikannya, saya akan menyetujuinya." Kata-kata ini mungkin tampak tidak selaras, tetapi dalam faktanya, niatnya sangat jelas. Dan semua orang tidak ragu lagi, karena faktanya jelas ada di depan mata mereka saat ini. Selama Gui Mei setuju dengan Wang Zi, tidak ada kemungkinan bagi Daokong untuk kembali. Daokong juga tanpa sadar memandang hantu itu, membuka mulutnya, tapi tidak berkata apa-apa. Karena dia tahu bahwa dalam aspek apapun, sekte abadi dahulu miliknya tidak dapat dibandingkan dengan sekte Diwang dan sekte Yujin. Sekalipun memberi hadiah, salah satu sektenya tidak dapat dibandingkan dengan 2 sekte. Rekan Tao Wang Zi memiliki niat baik. Jika saya tidak memilih Anda, bukankah itu tampak sedikit tidak sopan? Gui Mei juga berbicara pada waktu yang tepat. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang dan berpikir, mungkinkah hantu itu akan memihak Wang Zi? Daokong juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, telapak tangannya bahkan mulai berkeringat. Dia tidak terlalu gugup selama bertahun-tahun sejak dia menjadi master dari sekte Dao Wuxian. Adapun Wang Zi, dia tidak bisa menahan tawa liar saat ini. Tapi tawa Wang Zi baru saja dimulai, tapi segera berhenti lagi. Sebab, hantu itu berbicara, "Rekan Tao Wang Zi, meskipun pemberian kemurahan hatimu sangat menggoda, aku, sekte hantu, tidak kekurangan apapun. Aku masih menyukai keadilan, jadi aku berdiri di udara. Sekte Wuxian Tao tidak penting. Itu adalah rasa hormat, tapi saya, Daokong, telah mencatat perasaan pemimpin sekte hantu." Suasana hati Daokong saat ini tak terlukiskan. Wajah Wang Zi dengan cepat menjadi gelap. Dia memelototi hantu itu beberapa kali dan menelan ludahnya. Sepertinya dia memiliki keinginan untuk bergegas maju dan mencabik-cabik hantu itu. Ini seri. Sepertinya belum ada pemenangnya. Jadi, sementara penonton belum pergi, mari kita putuskan berdasarkan suara mereka. Nanti, kita akan menggunakan sorakan mereka untuk menilai siapa yang memiliki pendukung lebih banyak. Dengarkan saja kepada siapapun yang mengatakannya. Rekan Daois Daokong,
teman Wang Zi, apakah kalian berdua punya pendapat? Ya. Dao Kong mengangguk dengan mudah. Ya. Wang Zi mengertakkan gigi dan mengangguk tidak sabar. Apa yang bisa dia katakan sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini? Kebenciannya terhadap Sekte Abadi Daowu tidak dapat membawa Teng Feng dan Gui Mei ke dalamnya. Semuanya, saya yakin Anda semua mengetahui keseluruhan cerita dengan sangat baik. Selanjutnya, siapa yang akan saya panggil namanya? Saya akan menilai hasil akhirnya dengan teriakan Anda. Melihat kedua orang itu setuju, Teng Feng menoleh untuk melihat orang-orang. Di dalam penonton, katanya lantang. Mereka yang mendukung Wang Zi, pemimpin Sekte Raja Bumi, dan bersikeras mengadakan putaran ketiga besok terlepas dari cedera para kontestan, tolong bersuara. Setelah mendengar kata-kata ini, sedikit kegembiraan tiba-tiba muncul di sudut dari mulut Dao Kong. Tapi wajah Wang Zi tiba-tiba tenggelam. Bukankah nada dan nada ini jelas-jelas meremehkan Wang Zi? Pada saat yang sama, Wang Zi diam-diam mengutuk di dalam hatinya, kamu bajingan Teng Feng tua, kamu mencoba menipuku. Benar saja, meskipun ada suara dari penonton, adegan puluhan juta orang, itu sulit untuk mendengar hanya ada 2 hingga 300 orang. Kemudian, Teng Feng berkata lagi, saya mendukung Dao Kong, pemimpin Sekte Dao Wuxian. Keadilan adalah prioritas utama. Jika kompetisi ditunda karena cederanya para kontestan, mohon bersuara. Dao Kong. Kami juga mendukung Sekte Daois. Master Kong, tunggu sampai Wu Yun pulih sebelum mengadakan yang ketiga. Dalam sekejap, seluruh tempat tampak mendidih. Sudah jelas siapa yang menentukan hasil akhirnya, meskipun Wang Zi ingin berbuat curang, dia tidak bisa. Tentu saja, alasan kenapa dukungannya begitu sepihak adalah karena nada suara Teng Feng saat mengumumkannya kepada mereka berdua juga berperan besar. Jelas sekali dia juga mendukung Dao Kong. Wang Zi dan Yu Xiao tampak murung dan tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka memimpin murid-muridnya dan segera meninggalkan tempat itu. Dao Kong juga orang yang bijaksana dan segera membungkuk dengan tulus kepada Gui Mei dan Teng Feng, termasuk semua penonton. Rekan Dao Kong, tidak perlu melakukan ini. Sebenarnya, saya mengagumi Wu Yun sebagai murid, dan saya juga menantikan apa yang bisa dia lakukan selanjutnya. Kata Ghost sambil tersenyum, dan kemudian memimpin para murid di sekte tersebut ke berbalik dan meninggalkan tempat itu. Teng Feng juga tersenyum ringan, menunjukkan bahwa Dao Kong tidak perlu melakukan ini dan memintanya untuk membawa Wu Yun kembali untuk menyembuhkan lukanya lebih awal. Kemudian, dia membubarkan semua orang lagi, dan pertarungan ketiga akan diumumkan nanti. Bab 1539 Berita Luar Biasa. Kembali ke kediaman mereka, Dao Kong dan Dao Yuan secara pribadi mengirim Wu Yun kembali ke kamar. Setelah segala macam kekhawatiran, dia menyuruh Wu Yun Haosheng untuk memulihkan diri di kamar dan tidak mengkhawatirkan hal lain dalam beberapa hari terakhir. Tapi saat mereka hendak pergi, Wu Yun tiba-tiba menghentikan mereka. Master Sekte, Wakil Master Sekte, tolong sebarkan beritanya. Dalam 2 hari, kompetisi putaran ketiga akan diadakan. Begitu kata-kata ini keluar, Dao Kong dan Dao Yuan tercengang pada saat yang sama. Segera, Dao Yuan merasa tidak puas dan berkata, Wu Yun, pemimpin sekte baru saja memberitahumu untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal lain. Sekarang jangan katakan itu selama 2 hari, meskipun itu 20 hari, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa lagi. Katakan, lebih banyak, bagaimana lukamu bisa disembuhkan dalam 2 hari? Wakil Master Sekte, aku tahu maksudmu, tapi aku telah memutuskan untuk membiarkan para bajingan dari Sekte Diwang dan Yu Jinmen menunggu selama 2 hari. Setelah mengatakan itu, Wu Yun berhenti berbicara, menutup matanya dan berkonsentrasi, memasuki kondisi penyembuhan. Dao Kong dan Dao Yuan saling memandang tanpa daya, akhirnya menggelengkan kepala dan meninggalkan ruangan. Namun, meski mereka tidak setuju dengan perkataan Wu Yun, mereka tetap mengikuti perkataan Wu Yun. Tak lama kemudian, mereka menyebarkan kabar tersebut, dan 2 hari kemudian, kompetisi putaran ketiga kembali digelar. Tapi saat ini, sebelum berita itu datang, di halaman tempat Sekte Diwang berada, penduduk Yu Jinmen dan Sekte Diwang benar-benar tertekan saat ini. Di Yuan dikalahkan, Li Wufeng dikalahkan. 1 meninggal dan 1 lagi luka parah, kini yang tersisa hanyalah Yu Yi, anggota Sekte Diwang. Meski kekuatan Yu Yi lumayan, belum lagi dibandingkan dengan Wu Yun, bahkan bagi Di Yuan pun ia kalah jauh.
Belum lagi membandingkannya dengan Wu Yun yang membunuh Di Yuan. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan apapun. Saya pikir saya bisa memanfaatkan cedera Wu Yun, tetapi saya tidak pernah menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Adapun Sekte Pantom dan Sekte Teng Yun, mereka tidak terburu-buru. Bagaimanapun, mereka sangat percaya diri dengan kekuatan murid mereka. Wang Xiao dan Ying Wu sama-sama berada di dua teratas. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung nanti, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Alasan mengapa mereka membuat keputusan hari ini, sederhananya, adalah demi keadilan. Tapi nyatanya itu juga karena alasan egois saya sendiri. Begitu Wu Yun menang, Sekte Diwang dan Yu Jinmen akan jatuh. Pada saat itu, dua sekte dari bawah akan mengambil tempatnya. Dan kedua sekte pengganti ini tidak boleh dikendalikan oleh mereka. Dalam analisis terakhir, merekalah yang memiliki pandangan ke depan yang nyata. Tidak peduli sekte mana di antara mereka yang mengendalikan dua sekte pengganti ini, niscaya mereka dapat mendominasi kekuatan tertinggi di dunia manusia dan abadi, yaitu bos dari semua kekuatan. Dan ketika saatnya tiba, tidak akan ada lagi apa yang disebut adegan di mana kelima sekte itu setara. Inilah tujuan utama mereka membantu Dao Feng. Namun, saat sekte-sekte ini merenungkan pemikiran mereka sendiri, ada berita dari luar yang datang seperti badai. Dao Xianzong mengumumkan bahwa kompetisi putaran ketiga akan diadakan secara normal 2 hari kemudian. 2 hari. Apa yang terjadi dengan sekte abadi Dao Wu? Apakah Dao Feng sudah gila? Pikiran Gui Mei penuh dengan keraguan. Teng Feng memiliki pemikiran yang hampir sama dengannya. Awalnya dia memberi Wu Yun waktu tak terbatas untuk sembuh, tapi sekarang sekte abadi Dao Wu tiba-tiba mengumumkan berita tersebut. Merekalah yang menyaksikan luka Wu Yun dengan mata kepala sendiri, dan mereka sama sekali tidak percaya bahwa Wu Yun, atau siapapun, dapat pulih dari cedera serius hanya dalam 2 hari. Dan inilah sebabnya mereka tidak dapat memahaminya. Dan berita ini seperti angin segar bagi Sekte Diwang dan Sekte Yujin. Saat mereka sedang berjuang, berita seperti itu tiba-tiba datang. Tiba-tiba, Wang Zi dan Yu Xiao menangis kegirangan dan hampir melompat. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Dao Kong mengambil keputusan ini, mereka sangat yakin bahwa luka Wu Yun tidak dapat pulih hanya dalam 2 hari. Oleh karena itu, kemenangan kembali ada di tangan mereka. Yu Yi, ayo, kemarilah. Wang Zi berkata dengan penuh semangat, jangan khawatir, ini hanya 2 hari, anak itu tidak dapat membuat gelombang apapun. Jika waktunya tiba, kamu dapat tampil secara normal. Jika kamu bertemu orang lain, jangan mengambil tindakan dan mengakui kekalahan secara langsung, tunggu saja Wu Yun. Peringkat tidak lagi penting. Yang diperlukan adalah membunuh Wu Yun. Juga, simpan ini, untuk berjaga-jaga, untuk memastikannya sangat mudah. Setelah mengatakan semua ini, Yu Yi terdiam lagi. Dia berkata dengan suara, 2 hari kemudian, lukanya pasti belum sembuh. Dengan kesempatan yang bagus, jangan membuat kesalahan lagi. Jika kamu membuat kesalahan lagi, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Jangan khawatir, Master Sekte, saya pasti akan memenuhi misi saya. Selain itu, pemimpin Sekte bahkan memberi saya ini, mengapa saya harus khawatir? Saat dia mengatakan itu, Yu Yi mengguncang benda yang diberikan Wang Zi di tangannya. Baiklah, ayo turun. Wang Zi melambaikan tangannya agar Yu Yi pergi, lalu saling memandang dengan Yu Xiao, dan keduanya tiba-tiba tertawa. Tawa itu penuh percaya diri dan arogansi, dan dia bahkan tidak memikirkan mengapa Dao Feng tiba-tiba mengumumkan berita seperti itu. Dan berita ini jelas mengejutkan tidak hanya orang-orang dari 5 sekte. Di luar, semua orang yang menunggu kompetisi putaran ketiga benar-benar terpesona. Ben masih khawatir karena tidak tahu kapan putaran ketiga akan digelar. Menurut mereka, Wu Yun terluka parah hingga setidaknya memakan waktu 10,5 bulan. Tapi saya tidak menyangka berita itu datang begitu cepat. Semua orang menantikan dimulainya kompetisi putaran ketiga 2 hari kemudian. Namun saat ini, Dao Feng dan Dao Yuan menjadi melankolis. Mereka berdua duduk di kamar, tidak berkata apa-apa, sesekali menghela nafas. Master Sekte, sudah kubilang Wu Yun tidak bisa menjaga bajingan ini, tapi kamu tidak mempercayainya. Sekarang lebih baik, kamu mencoba yang terbaik untuk memberinya kesempatan, tapi dia hanya mengembalikannya padamu hanya dengan 1 kalimat. Konyol, sungguh konyol. Kuan tiba-tiba masuk ke kamar dan berkata sambil mencibir.
Dao Kong dan Dao Yuan sama-sama tercengang. Dao Kuan sepertinya telah menghilang dalam beberapa hari terakhir. Dia tidak melihat orang lain dan tidak pergi ke bidang seni bela diri. Mengapa dia tiba-tiba muncul sekarang? Tapi Mo Dao Yuan, meskipun Dao Kong pada dasarnya sudah menyerah pada orang ini, dia terlalu malas untuk berbicara dengan Dao Kuan. Leng Mo memelototinya dan berkata, ini masalah sekte abadi Dao Wu dan tidak ada hubungannya denganmu. Aku. Dao Kuan terdiam sesaat. Dia ingin memprovokasi dia. Bagaimanapun, Wu penampilan Yun dalam pertempuran ini, meskipun tidak cukup untuk membuatnya takut, itu masih membuatnya merasakan krisis pada tingkat tertentu. Tanpa diduga, dorongan tersebut gagal. Dia segera kembali ke kamarnya dengan malu. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersumpah, Wu Yun, jadi bagaimana jika kamu cukup beruntung untuk mencapai titik ini? Ada Wang Xiao dan Ying Wu di depanmu, mari kita lihat bagaimana kamu melawan mereka. Cukup beruntung untuk menang melawan mereka. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku ingin melihat masalah apa yang bisa kamu timbulkan. Di dalam kamar, Wu Yun masih menyembuhkan lukanya terus-menerus. Tentu saja ada alasan mengapa dia memilih untuk bertarung 2 hari kemudian. Bab 1540 Penyortiran putaran ketiga. Tentu saja alasannya juga sangat sederhana. Meski cederanya serius, 2 hari sudah cukup baginya. Ia memiliki sifat menantang surga dari Taisang Martial God Jue, sebuah teknik yang menantang surga. Ditambah dengan keabadian tubuh suci dan kemampuan pemulihan yang kuat, semua ini tidaklah kosong. Selain itu, dia tidak ingin menunda masalah ini lebih lama lagi, dan dia tidak sabar untuk menyingkirkan sisa-sisa terakhir dari Sekte Raja Bumi. Jika saatnya tiba, mari kita lihat apa yang dikatakan Wang Zi yang arogan. 2 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Kecuali Dao Yuan dan Dao Kong yang sedikit khawatir dan gugup, semua orang menantikan 2 hari ini berlalu secepat mungkin. Pasalnya putaran ketiga kompetisi 5 sekte akan kembali digelar 2 hari lagi. Meski ini hanya sekedar kompetisi untuk melaju ke 3 besar, namun ini bukanlah kompetisi pemeringkatan final yang paling seru untuk 3 besar. Namun meski begitu, masih cukup menggugah semangat semua orang. Sebab, akan ada hasil besar hari ini. Itu adalah pertaruhan antara Wu Yun dari Sekte Dao Wuxian dan 2 sekte utama Sekte Diwang dan Yujin Men. Saya tidak tahu apakah Sekte Dao Wuxian yang langsung dibubarkan, atau Sekte Diwang dan Sekte Yujin yang langsung dihancurkan. Dengan datangnya hari ini, arena pencak silat yang sempat hening selama 2 hari, kembali heboh. Nyatanya, keseruannya tak menunggu hingga hari ini, banyak orang yang datang ke arena pencak silat kemarin dan merebut tempat duduk terlebih dahulu. Hehe, hari ini luar biasa. Wu Yun terluka parah, tapi dia langsung pergi berperang setelah hanya 2 hari istirahat. Saya tidak tahu apakah dia sudah pulih. Saya kira itu diragukan. Namun, Dao Wu Xianzong jelas membeli cukup waktu, tapi kenapa? Sungguh tak terduga untuk membuat keputusan ini. Suan. Menurutku tidak. Orang itu Wu Yun sangat luar biasa. Aku tidak tahu. Dia akan pulih hanya dalam 2 hari. Dan bagaimana dengan kekuatan Yu Yi? Bukan apa-apa, mungkin Wu Yun tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali, jadi dia memilih untuk keluar lebih awal. Dari penonton, ada spekulasi dan keraguan dari semua orang. Bersamaan dengan suara orang banyak, para murid yang dipromosikan dan pemimpin tertinggi dari 5 sekte juga datang ke bidang seni bela diri. Teng Feng naik ke panggung dan membuat pernyataan singkat. Setelah menyelesaikan penjelasannya, dia tidak pendiam dan berkata langsung, semuanya, saya tahu bahwa sebagian besar dari Anda ada di sini hari ini untuk pertarungan antara Wu Yun dan Yu Yi, tetapi aturan kompetisi kita tidak dapat diubah. Ada 5 total orang. 5 di antaranya akan menarik bola roh peri. 1 orang akan mendapat selamat tinggal. Mereka akan bertarung satu sama lain. Selamat tinggal dan pemenangnya akan melaju ke 3 besar. 2 nomor yang berdekatan akan tetap bersaing. Sebagai untuk Wu Yun dan Yu Yi, apakah mereka berdua bisa bertemu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan mereka. Tentu saja, jangan kecewa. Setelah kompetisi, jika mereka membutuhkannya, saya akan membiarkan mereka bertarung untuk waktu tambahan. Pengaturan ini sangat tepat, pilih kasih apapun. Baik Wu Yun dan Yu Yi siap menghadapi hasil seperti itu. Kata-kata Yu Yi berarti dia telah menyerah dalam pertarungan untuk 3 besar, dan misinya adalah membunuh Wu Yun.
Kecuali Wu Yun, siapapun yang dia temui, dia tidak akan mengambil tindakan, sebaliknya, dia akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, mengisi ulang baterainya, dan menunggu Wu Yun. Adapun Wu Yun, meskipun dia sudah siap, dia masih akan sakit kepala jika orang lain dipukul. Seperti Yui, dia tidak menyerah dalam pertarungan memperebutkan peringkat. Hasil terbaik adalah selamat tinggal atau bertemu Li Jian, atau bahkan bertemu Yui secara langsung adalah yang terbaik. Jika Anda bertemu Ying Wu atau Wang Xiao, setelah pertempuran, konsumsinya akan sangat besar, dan Anda bahkan mungkin menderita cedera yang tidak terduga. Jika saatnya tiba untuk menghadapi Yui, mungkin akan sangat berbahaya bagi Wu Yun. Dan inilah satu-satunya bahaya yang mungkin dihadapi Wu Yun. Tapi bagaimanapun juga, ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Wu Yun. Dia hanya bisa berharap mendapat keberuntungan. Sebaiknya biarkan dia bertemu langsung dengan Yui. Segera, lotre dimulai. Di panggung kompetisi, Wu Yun dan 5 orang lainnya masing-masing memegang bola peri di tangan mereka. Saat Teng Feng mencabut larangan bola peri, peringkat kelima orang tersebut juga terungkap ke publik. Ada sorakan kegembiraan dari semua penonton. Entah itu kehendak Tuhan atau kebetulan, tapi urutan undian kali ini begitu sempurna, seolah-olah sudah diatur secara khusus. Bayangan tidak punya selamat tinggal. Wang Xiao versus Li Jian. Wu Yun, lawan Yui. Sepertinya tidak ada kecelakaan, tapi sepertinya semuanya kecelakaan. Namun, sejauh menyangkut babak ini jelas merupakan pengaturan terbaik. Senyuman perlahan muncul di wajah Wu Yun. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan tidak terjadi. Yang harus dia lakukan selanjutnya adalah berjuang keras. Namun, Wu Yun tidak menganggap serius apa yang disebut pertarungan sengit ini. Meski belum pernah bertarung melawan Yui, ia mungkin bisa menebak kekuatan Yui. Jika tidak ada yang lain, dia pasti tidak bisa membandingkannya dengan Di Yuan. Bahkan Di Yuan dibunuh olehnya, belum lagi Yui. Namun, saat Wu Yun melirik Yui, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak bisa menentukan apa sebenarnya yang salah. Secara logika, berdasarkan pemahamannya tentang Yui, dia seharusnya tidak begitu tenang saat ini. Karena saat ia mengalahkan Hua Cici hari itu, Yui sangat ketakutan hingga ia buru-buru kabur. Karakter seperti itu adalah orang yang rakus hidup dan takut mati. Tetapi pada saat ini, mengetahui bahwa dia telah membunuh Di Yuan, dia masih bisa begitu tenang dan tenang. Mungkinkah dia punya kartu truf? Tapi kartu truf apa yang bisa membuatnya begitu percaya diri? Lagi pula, ramuan terlarang atau skill magis yang meningkatkan efeknya sangat dilarang di arena kompetisi ini. Oke, mari kita mulai ronde ketiga sekarang. Putaran pertama, Wang Xiao, lawan Li Jian. Sementara Wu Yun berpikir, suara Teng Feng datang dari panggung. Saat suara itu turun, Wang Xiao dan Li Jian terbang ke atas panggung.